mulai dari awal penyiksaan sampai di Gunung Kalvari, sampai ditombak perutnya, lambungnya, itu disaksikan oleh banyak. Ketika kuncup yang menempel pada penis yang merupakan bagian dari tubuh Yesus adalah pertanyaan yang sungguh sangat sulit untuk dijawab karena tidak ada ketuhanan di dalam perkuncupan. Terima kasih. Firman yang disampaikan oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Kenapa para murtadin odong-odong dia katanya dulunya Islam, sekarang Kristen, tetapi masih menggunakan atribut-atribut keislaman? Saya sudah banyak membaca literasi dari Quran, hadis, tidak pernah bisa dibuktikan secara kuasanya itu pernah dia nampak, dinyatakan di hadapan Muhammad atau disaksikan dengan kawan-kawannya, nggak ada. Dia kan maha kuasa, Bro. Iya. Oke, mantap, cakep. Terus. Lanjut. Apakah ada yang di atas daripada Tuhan, yang memberkati Tuhan? Oke. Yang suka menipu itu siapa? Tuhan Anda di Bible. Mau ayat nih. Coba tunjukkan. Kenapa prinsip Tuhanmu berbeda dengan prinsip di Perjanjian Lama? Memang ada bingung orang kok Tuhan mati kan lucu. Tuhan mati. Ya memang yang lucu itu kalian bukan kita. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi kembali ya, yaitu antara para mu'alaf cerdas kita, diantaranya Saudara Rahmana Raja, Ustadz Yonatan Nandar, Saudara Aristo, dan juga Muhammad Ali Musa. Nah, juga didampingi dari saudara muslim kita dari negeri jiran ya, yaitu negerinya Upin dan Ipin, dan berdiskusi dengan Kristen, yaitu yang diwakili oleh saudara Herdi dan juga yang menamakan dirinya Prabu ya. Nah, topik yang dibahas di dalam diskusi ini sebenarnya adalah tentang perihal murtadin ya, yang masih memakai atribut-atribut Islam setelah menjadi murtad. Namun bahasan lainnya yaitu tentang perihal ketuhanan Yesus tersebut yang dipertanyakan kembali berdasarkan Bible dan juga berdasarkan logika akal manusia ya. Nah, bagaimana diskusi ini berjalan dengan sangat serunya, dan kembali para mu'alaf cerdas kita menunjukkan bahwa mereka pantas menjadi seorang mu'alaf ya, yang mampu berpikir secara rasional. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama ya. Dan video ini saya ambil dari channelnya saudara mu'alaf kita, yaitu Aristo atau Jim Media Channel ya. Kita dukung channelnya untuk terus berkembang, dan begitu juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtadan. Saya sapa dulu Bang Prabu. Salam, selamat malam Bang Prabu. Begini, kematian Tuhan Yesus itu, ini pertanyaan dari menjawab pertanyaan, itu disaksikan orang banyak. Jadi tidak katanya, kata si A begini, kata si A begini, kata si A begini, terus sampaikan. Bukan begitu. Kematian itu mulai dari awal penyiksaan sampai di Gunung Kalvari, sampai ditombak
perutnya, lambungnya itu disaksikan oleh banyak. Jadi tidak. Nanti saya tanggapi ya, Tunggu saudara-saudara. dulu. Tidak Lanjut, sih. Terus 3 hari itu juga kuburannya kosong, karena sesuai dengan apa yang diceritakan sebelum dia mati. Dia sudah menceritakan sebelum dia mati. Nah, setelah itu bangkit. Setelah 3 hari itu, dia selama 40 hari itu mengunjungi murid-muridnya. Pada saat itu kan memang muridnya sangat takut sekali dengan orang-orang Yahudi. Karena gurunya dibunuh, yang diharapkan bisa menjadi raja secara manusiawi, raja dunia ini, tetapi Tuhan Yesus tidak begitu, bahwa dia itu memang raja surga dan bumi, dalam arti tidak seperti pemerintahan yang ada sekarang. Gitu. Jadi selama 40 hari bahkan pada saat dia naik ke surga itu disaksikan murid-muridnya, tidak katanya, lantas turun. Hai, intinya begitu. Kenapa kamu melihat ke langit? Yang sudah disalibkan kembali dan nanti kembalinya seperti itu. Kalau ada mohon maaf, Bapak belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Ya, sabar. Pertanyaan ini menjawab pertanyaan saya tadi ke bukan? Iya. Waduh, lain ini. Yang jawaban kan saya bukan bertanya tentang itu, saya tanya tadi. Bapak masih ingat tak pertanyaan saya? Apa tuh? Nah, kan berarti mana Bapak tak ingat, macam mana Bapak nak jelaskan? Jadi kan rame-rame pertanyaannya. Tanya satu. Enggak, jawab aja dulu ya, pencari ilmu. Jadi Bapak bicara saat ini Bapak cakap iya tadi, Bapak jawab pertanyaan saya atau bukan? Jawab semua pertanyaan yang Iya, sudah. Tak, kalau jawab semua mana? Tak ada sedikit pun Bapak tak jawab pertanyaan saya. Pertanyaan Bapak. Bang Julius ada karung. Kan saya tanya tadi. Katanya Anda kan dengar pertanyaan debat Pak Lopot nih. Anda itu penasaran. Nah, kata orang mereka berdebat, dia kata, Anda mewakili je pertanyaan tu. Sebab Anda belum dapat jawaban tu. Katanya Tuhan tu mati. Lepas tu nak dengar, lepas tu kenapa Tuhan boleh mati? Mestinya kan Tuhan tak mati. Okey, itu satu pertanyaan tambahan ya kan. Yang kedua, katanya Tuhan tu Anda pernah dengar Yesus itu mati ke surga, itu rohnya kan? Roh apa jasad? Roh apa jasad? Sama jasad. Iya. Tapi ada yang mengatakan roh. Macam mana? Mana satu yang benar? Kalau hanya rohnya, jasadnya di mana? Hah? Iya, kalau cuma rohnya, jasadnya di mana coba? Harus sama jasadnya, naiknya pun Kenapa sama Bapak jasad. tanya sama saya? Kan Bapak agama Kristen, mestinya Bapak yang jawab. Kenapa Bapak tanya sama saya, Pak? Ya Rabbi. Upin marah. Bapak ni macam ni, Bapak umpama saya tanya dengan Bapak, Pak, jalan pergi ke Johor mana? Lepas tu Bapak tanya balik, mana pergi jalan Johor? Bapak ni macam mana? Jangan buat saya gila di sini, Pak. Nanti saya makan cawan ni. Upin bingung. Jangan bikin saya bingung, Pak. Kenapa Bapak tanya balik sama saya? Saya tanya sama Bapak, jasad Yesus tu buat apa dia naik ke surga? Lepas tu dia kenapa, untuk apa jasad dia di surga? Lepas tu kenapa dari antara kalian ikhtilaf? Mana satu yang betul? Katanya ada satu roh. Kemudian ada mengatakan nanti manusia di surga itu roh. Kalau seandainya manusia itu di surga itu roh, kan berarti macam mana ni? Macam mana? Ya kan? Kemudian buat apa dia penis dia tu? Kalau penis dia tu untuk apa? Apa guna penis dia tu? Dia kan sebagai Tuhan. Buat apa penis dia tu di sana? Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab. Jangan tanya sama saya, tanya sama Tuhan. Kalau begitu caranya.
Saya Kalau begitu tanya tidak ada sama jawabannya saya. ya. Tanya sama Oke, oke. saya aja. Tuhan enggak, Tanya jadi Tuhan sama lupa saya. memberitahu. Pak, aku lompat, Pak. Iya, iya. Pak, aku lompat nih, Pak, dari gedung nih, Pak. Aku lompat nih, Pak. Kalau Bapak bercakap macam itu lagi, aku lompat nih, Pak. Upin Ipin, Tuhan lupa silap tak beritahu dahulu. Oke, tenang. Saya tanggapi pernyataannya Pak Prabu tadi. Ya. Pak Prabu, Tuhan Anda siapa? Saya Siapa? saya Yesus Tuhan saya. Yesus. Tuhan Anda siapa? Yesus. Hmm. Nah, ketika saya mengatakan Gabriel mati, Anda percaya nggak? Gabriel mati. Gabriel Iya, Gabriel mati. Nah, mati. Anda percaya nggak? Apa kaitannya dengan Tuhan? Iya, saya tanya, Anda yakin nggak kalau Gabriel mati? Atau dia pernah mati? Anda yakin nggak? Saya belum baca sampai sana. Kalau Gabriel itu malaikat itu. Ya. Iya, jadi jujur aja. Malaikat Gabriel pernah mati nggak menurut Anda? Sekalipun Enggak dia pernah. pernah, saya kira itu. Nggak pernah. Enggak pernah, Malaikat Pak. malaikat Anda belum pernah dengar mati. Ya. Berarti yang tentunya Anda tidak yakin apabila malaikat itu mati, karena sampai saat ini malaikat belum pernah mati. Ketika saya mengatakan malaikat mati, yang jelas Anda akan meminta bukti. Saya tidak akan dapat menampilkan bukti bahwa malaikat pernah mati. Ketika Anda mengatakan Tuhan mati, Anda yakin? Oh, sangat yakin. Yakin nggak Tuhan mati? Ya. Berarti secara jiwanya, secara manusianya. Secara jiwanya. Nah, jadi karena kalau kamu lihat di ayat ini, sebentar ya, saya bukakan Yohanes berapa kemarin. Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke. Itu ada. Ya. Alafu Tuan Guru, mohon maaf sekejap Tuan Guru. Maknanya Bapak tak jawab pertanyaan saya tadi, Pak, ya, sebab Bapak cakap tanya sama Tuhan. Maknanya Bapak finish, selesai, oke? Gantian saya yang tanya. Bapak. Gantian saya yang tanya, oke? Sabar, topik tadi belum selesaikan dulu topik tadi, baru kita beralih apa topik. Kalian kan jadi begini, ya. Sekarang Tuhan jawab. Anda Yesus, iya kan? Pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya dulu, ya. Ya. Satu, kalian banyak, kami sendirian bisa. Tidak. Ini kita dua saja ini. Teman-teman ini yang teman-teman hanya menyimak saja. Ini hanya kita dua ini. Kita jadi jalan aja, ya. Pak. Tolong jelaskan saya dulu ya. Kami boleh lihat di Suara Bapak putus-putus. Karena karung sudah sampai di leher ini, Pak. Tinggal mau diikat. Mungkin Evangelis Yonathanandar mau menambahkan sambil menunggu Pak Prabu otak-atik. Oke, Bang. Aku menambahkan. Mana ya? Bentar ya, saya tambahin sedikit ya. Iya. Mungkin di sini harus hadir lagi satu orang. Assalamualaikum Ustadz Evangelis. Ana ngefans sangat sama Ustadz nih, ya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi mengenai Venice ini, mohon maaf ya, saya ulas sedikit nih. Sebentar, Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya, jadi begini, teman-teman Kristen ini mengklaim bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman, gitu kan. Nah, kemudian mereka beranggapan bahwa Yesus ini adalah firman yang hidup. Akan tetapi, Yesus pada kenyataannya masih menerima firman Tuhan. Dia mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa, bukan kehendaknya sendiri. Aku memerintahkan kalian berdasarkan apa yang aku dengar, firman yang aku terima. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tentunya dia sudah tidak perlu lagi menerima firman. Nah, permasalahan yang kedua yang berkorelasi dengan penis, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau Yesus itu adalah firman Tuhan 100%, pada usia 8 hari, nih ya, pada usia 8 hari, ada salah satu bagian dari tubuh Yesus yang harus berpisah dari raganya, yaitu kuncup pada alat kemaluannya. Ini serius. Nah, ketika kuncup
kuncup yang menempel pada penis yang merupakan bagian dari tubuh Yesus, yang dimana Yesus dianggap firman yang hidup. Pertanyaan saya, ketika kuncup itu dipotong dari penisnya Yesua Hamasiah, apakah dia juga adalah firman yang hidup? Pertanyaannya begini, apakah kuncup dari penisnya Yesua Hamasiah adalah bagian dari firman yang hidup? Kalau dikatakan bagian firman yang hidup, apakah kuncup Yesua Hamasiah menjadi Tuhan bagi kuncup-kuncup yang lain? Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kuncup Yesua Hamasiah bukan bagian dari firman Tuhan, lantas apakah dia menjadi tanah dan akhirnya menghilang? Nah, ini pertanyaan yang wajib dijawab. Kalau misalnya pertanyaannya itu bukan dari bagian firman Tuhan atau bukan dari bagian Yesua Hamasiah, maka secara logika gugurlah keyakinan bahwa firman itu adalah Yesus dan Yesus telah menjadi manusia. Ini adalah pertanyaan yang sungguh sangat sulit untuk dijawab karena tidak ada ketuhanan di dalam perkuncupan. Terima kasih. Semuanya terdiam karena lagi berpikir ini, ya kan? Jadi begini Bang, jadi Bang begini, ada kolerasi dengan begini. Saya pikir kalau kita mengatakan dia adalah firman, nah, kalau kita mengatakan dia adalah firman, maka kita bisa mendudukkan dia sebagai firman yang diciptakan oleh Allah dan wajib dia dikatakan ciptaan. Kenapa? Karena Allah bercakap di ayat lain mengatakan segala firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, dan dia akan melaksanakan segala apa yang aku suruhkan kepadanya, ya. Sehingga Yesus menjawab, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah mendengarnya dan menerimanya. Maka ini adalah satu pelayan. Menurut Bang Nandar seperti apa kalau kita hubungkan kedua ayat ini? Kalau saya sih begini, betul gitu ya, bahwa kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Matius, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, kemudian orang-orang yang hidup dan berkehidupan, yang berinteraksi langsung dengan Yesus mengatakan Yesus Nabi. Nah, di halaman 357 atau 375 ya, saya lupa di Alkitab itu, ada yang namanya Kamus Alkitab. Kita lihat, definisi Nabi di dalam Kamus Alkitab adalah hamba Allah yang menerima firman Tuhan. Jadi ketika Yesus adalah Nabi, maka Yesus adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Amin. Hamba Allah yang menerima firman. Seandainya ya mereka tidak mengimani bahwa Yesus adalah hamba Allah yang menerima firman, hapus itu kata Nabi di dalam Alkitab dan hapus kata Nabi di dalam Kamus Alkitab. Karena masih tertulis, saya punya Alkitab itu, saya cross check, silakan teman-teman yang beragama Kristen cross check Alkitab yang ada di rumah saudara di halaman 357 atau 75 ya, di Kamus Alkitab itu definisi Nabi, hamba Allah yang menerima firman Tuhan. Dan saya kalau melihat kita Yohanes ya 1 ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu kan bukan firman Tuhan, itu himne platonis yang diadopsi menjadi firman Tuhan. Oleh karenanya ayat ini bertolak belakang dengan perkataan Yesus sendiri. Seperti yang Abang tadi katakan, segala firman yang yang kau katakan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kalau Yesus adalah firman Tuhan, kalau Yesus adalah jelmaan Tuhan, tidak usah lagi dia menerima firman. Karena dia adalah katanya firman yang hidup. Tetapi pada kenyataannya dia masih menerima firman. Artinya apa? Artinya Yohanes 1 ayat ke-1 adalah membuktikan itu murni 100% himne platonis yang diadopsi ke dalam kitab suci. Dan jejak-jejak itu tidak akan terhapuskan di dalam sejarah kritik teks, kritik bentuk. Terima kasih. Ya, jadi begini Bang. Ketika kita mau membenarkan segala sesuatu kabar, kita harus bertanya kepada orang yang dijadikan kabar tersebut, yaitu pelaku utama, yaitu Yesus. Ya.
Ketika Rahmana Raja bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab, ya, bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Ini pengakuan Yesus, ya. Ketika kita bertanya kepada Yesus, ini jawaban Yesus dalam Alkitab. Siapa lagi mau bantah? Jadi mutlak bahwa oknum sendiri mengaku dia adalah utusan. Silakan Bang. Saya ingin memberikan sebenarnya tidak juga bertanya, hanya saja untuk semua Muslim ya dan Kristen juga. Ketika Yesus berkata, firman yang telah Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwasanya aku datang daripadamu. Firman yang disampaikan oleh Yesus dari Allah itu yang mana? Jujur saya bingung, karena di situ tertulis di dalam Bible itu katanya, jawab Yesus, katanya, jawab Yesus. Hanya itu dan itu. Dan firman yang mutlak dari Allah yang disampaikan oleh Yesus itu yang mana menurut Alkitab? Itu loh. Nah, ini Ferdi datang. Ferdi datang. Oke, mantap nih. Lanjut. Sip. Ayo Ferdi, kita debat sampai pagi ya, sampai mulut kita berbui-bui dah. Nah. Masya Allah. Selamat malam. Selamat malam Bro Herdi. Waduh, malam dia selamat, pagi nanti tak selamat. Macam mana? Ya udah, kamu selamat pagi aja Bro. Gitu aja. Bang Aristo, jangan lupa ini ke topik utama yang harus dibahas. Kenapa menurut dong? Selamat lusa. Sueb ini dengan anak-anak tidur aja Sueb. Apa Sueb kali ini? Meminum cat tikus bro kita. Apa topiknya Bro? Yonatan Nandar itu, langsung Yonatan. Topiknya ini adalah kenapa para murtadin odong-odong dia katanya dulunya Islam, sekarang Kristen, tetapi masih menggunakan atribut-atribut keislaman. Contoh sorban, kemudian pokoknya segala atribut ya, ada yang pakai jilbab dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada seorang pun ya mu'alaf atau mu'alafah atau mu'alaf yang mantan pendeta kemudian setelah Muslim dia khotbah di mimbar masjid pakai toga dan setola, tidak ada. Tetapi coba perhatikan, MKC, siapa itu? Siapa sih tadi tuh? Manuarfa gitu ya. Diajak debat ngacir semua. Malahan wah seolah-olah dulunya Alafu yang mulia Ustaz Nandar. Ana kirim tolong tanyakan tentang pertanyaan Ana tadi, belum ada yang jawab. Ana masih penasaran ini. Untuk apa itu? Ustaz Nandar ada ini kan. Ana masih penasaran. Ini kalau Ana mati ini nanti penasaran Ana ini. Sungkan Ana. Silakan. Ustaz wakilkan aja kan Ustaz dah dengar tadi mungkin yang tentang penisnya Tuhan itu kalau di surga untuk apa, kalau dia jasadnya masih ke surga. Terus kalau jasadnya di surga, kalau di surga itu ruh, terus mayatnya di mana sekarang? Anak nak tahu di mana mayatnya gitu. Oke, lanjutkan. Untuk apa penisnya itu di surga? Penis Tuhan itu untuk penis itu aja. Lanjutkan. Kalau ada lain, Silakan kawan semua buktikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan mitos. Silakan. What? Kalau terlalu cerita banyak buktinya, macam mana saya nak mengatakan buktinya? 1 tahun pun kamu di sini kita jelaskan tak habis-habis buktinya. Tunggu dulu. Kita biar teratur, biar yang memang mendengar pun kita tes dulu kemampuan Herdi ini. Begini Herdi. Sekarang saya mau tanya, apakah YHWH itu menurut ente nyata nampak oleh mata? Sehingga apa itu? Banyak dalilnya. Nah, silakan jelaskan. Jelaskan apa, Bro? Oh, katanya buktinya banyak. Makanya iya banyak. Dia berbicara nabinya langsung, nabi-nabinya dia berbicara langsung, berfirman langsung. Loh,
kalaupun standarnya itu ya Allah Subhanahu wa taala itu melalui malaikatnya dan nabinya juga mereka Allah itu berfirman menjadikan sebuah bukti. Jika mana cerita masalah bukti ya, cerita masalah bukti di dalam Al-Qur'an, setiap informasinya yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah firmankan itu dapat kita saksikan secara sains ya, kita dapat buktikan secara ilmiah. Nah, lalu bagaimana di dalam kekristenan yang menurut kekristenan itu YHWH itu ya. YHWH itu ketika ia berfirman jadilah terang ya awal dari penciptaan itu pun bertentangan dengan sains ya, dengan keilmuan tentang sains teknologi modern. Nah, apakah itu dapat dikatakan firman Tuhan bahwasanya yang berfirman itu Tuhan dan Tuhan menurut Bible itu benar adanya kan begitu? Oke? Lanjut. Pertanyaan saya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman langsung kepada Muhammad? Ketika apakah ketika Yesus itu berfirman Yesus mendapatkan firman itu langsung? Di mana Allah berkata-kata dengan Yesus ketika Yesus menerima firman dari Allah? Apa bunyinya? Bunyi firman itu yang disampaikan oleh Yesus. Saya bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berfirman langsung kepada Muhammad? Iya, korelasinya kan begini. Ketika Yesus itu segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku maka sudah segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Lalu firmannya yang seperti apa bunyinya? Itu loh. Oke? Lanjut. Saya tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman langsung kepada Muhammad? Ada kan sampai besok juga nggak akan selesai. Bang Rahman aja selesaikan. Apa benda? Ada karung. Ya Allah, ya Allah. Apa benda pula ini? Betul. Begini. Kan kita ini kalau dalam permainan catur tuh Tuan, kita udah jalan nih. Pas itu Tuan suruh kita jalan lagi kan ini udah tak logik namanya. Begini Herdi ya, ketika Allah berfirman kepada para nabi itu melalui para malaikat perantara ya, wasilahnya itu malaikat sebagai perantara pengirim pesan ya. Dan kenapa dalam Quran Allah kok suaranya bisa didengar oleh Musa, kenapa Muhammad tidak? Nah, disinilah keistimewaan Musa, makanya Musa. Nah, sekarang begini. Nah, jika mana masalah itu kau pertanyakan, maka bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri yang Yesus menjadi pembohong oleh karena ucapanmu. Ketika Yesus berkata, jangankan suaranya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Lalu bagaimana? Yang pembohong Yesus atau kamu yang pembohong, Herdi? Saya tak. Apa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman kepada Muhammad? Ya. Saya jawab. Monggo. Ketika orang bertanya kenapa Allah tidak berfirman langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini si Raja ini kawan saya ini kayaknya. Ya. Aduh. Maka disitulah Allah membuktikan kemahakuasaan Allah. Kenapa Allah tidak pernah nongol pun Allah melalui perantara Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad mampu meyakinkan sekian miliaran orang. Nah, kita berbalik kepada Tuhan yang dituntut oleh saudara saya si Herdi, yang nongol berbicara kepada nabi-nabinya, bahkan langsung turun berubah menjadi manusia oleh firman-Nya. Itu pun masih nihil dalam kepercayaan manusia. Bahkan dia melalui perantara suku Yahudi, orang Yahudi sendiri pun mengingkari hal tersebut. Ya. Dari kedua posisi ini, yang mana yang lebih istimewa menurut Anda? Silahkan. Oke. Jadi begini bro, Anda mengatakan Allah tidak bisa berfirman kepada Muhammad karena dia membuktikan maha kuasa, kemahakuasaannya. Saya rasa Anda mengklaim sesuatu bahasa yang tidak Anda mengerti, bro. Sudah, gini begini ya. saja. Sabar, kasih biar Bang. Nanti saya close-in dia. Iya, tunggu. Tunggu,
Sekarang begini, tidak usah berretorika. Apa yang Akhir Ramana Raja itu sampaikan, tinggal Anda counter saja secara ilmiah. Tidak usah musing-musing macam bajai gitu. Tidak apa-apa, Oke, tidak langsung. apa-apa, tidak apa-apa. Saudaraku semuanya, diskusi yang sudah berjalan beberapa menit ya, dan saya tidak perlu untuk komentari lagi karena semuanya sudah dijawab dan diperjelas oleh saudara-saudara mualaf kita semua secara keseluruhan. Namun ada satu hal yang mungkin belum disampaikan penjelasannya, yaitu tentang perihal pertanyaan saudara Herdi tadi ya, kenapa Tuhan tidak berbicara langsung kepada Nabi Muhammad seperti halnya yang dilakukan terhadap Nabi Musa. Nah, ini sebenarnya pertanyaan oleh saudara Herdi menunjukkan bahwa dia memang tidak paham tentang ayat-ayat Al-Quran ya, perkataan Allah di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu kata yang dipakai untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Nabi Musa ialah kata tajalli ya, dan tajalli ini sendiri itu tidak bisa dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau disebutkan menampakkan atau melihat, ini akan terdapat kerancuan sehingga maknanya tidak pas. Jadi yang dimaksud dengan tajalli ini, Allah bertajalli kepada Nabi Musa seperti kehendak Nabi Musa ingin melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawab, apabila aku perlihatkan zatku kepada gunung yang masih berdiri tersebut, apabila gunung itu masih kokoh berdiri pada tempatnya, maka kamu akan sanggup melihat zat aku. Namun apabila gunung tersebut hancur setelah melihat zatku, maka engkau pun tidak akan sanggup melihat zatku. Nah, seperti itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Nabi Musa meminta untuk diperlihatkan wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti tajalli ini tidak bisa diartikan nampak atau terlihat ya, tetapi lebih tepatnya Allah menunjukkan kekuasaannya kepada gunung sehingga gunung tersebut hancur lebur menjadi debu ya. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, maka Nabi Musa langsung bersujud karena memang tidak akan mampu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah RD, tunjukkan di mana gigimu ya kan, tunjukkan gigimu. Udah, ayo lanjut. Nah, jadi begini bro, kalau kita berbicara maha kuasa, tentu dia itu maha segala-galanya, punya solusi, ya kan? Pasti punya solusi, kan maha kuasa. Dengan begitu, dengan kata lain, kemahakuasaannya pasti Allah bisa membuat atau melakukan mendapat suatu solusi untuk menyatakan ini loh aku, ya kan? Sekalipun hanya sebatas pendengaran atau teofani lah, seperti yang dilakukan oleh Yehova di dalam tanah, membuktikan dirinya di hadapan Musa, kepada Abraham, bahkan Israel, bahkan Mesir pun melihat kemuliaan Yehova. Nah, seperti itu. Jadi yang saya minta dalilnya, karena Allah Subhanahu wa taala, saya sudah banyak membaca literasi dari Quran, hadis, tidak pernah bisa dibuktikan secara kuasanya itu pernah dia nampak, dinyatakan di hadapan Muhammad atau disaksikan dengan kawan-kawannya, nggak ada. Nah, ya itu mungkin yang saya jawab sedikit saja. Ya. Permisi Bu. Jadi Bu itu bukan Ibu ya. Kalau kita itu hormat orang Sangir itu dengan Bu atau Opo ya. Oke Po, permisi Po. Jadi kita mau jawab. Saya jawab aja. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata seperti ini. Kamu melihat aku dan kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku tetapi percaya. Nah, ketika ayat itu dikorelasikan dengan Muhammad tidak melihat tapi percaya, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad tak melihat Tuhan tapi percaya, apa salahnya dan apa perlawanan atau apa kontradiksinya dengan perkataan Yesus,
dalam Alkitab bahwa engkau melihat tetapi percaya, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, ini perkataan Yesus sendiri loh, berbahagialah orang yang tak melihat tapi percaya. Sekarang pertanyaan, Musa melihat Tuhan nggak? Melihat. Kalau menurut teofaninya. Melihat teofaninya. Bentuk? Ya, bentuknya? ada bentuk api, baru tiang awan, tiang api juga. Oke. Tapi tidak melihat seutuhnya kan? Iya, tetapi Tuhan bisa membuktikan di hadapan Musa bahwa dia ada. Begitu. Oke. Untuk membuktikan kepada seorang nabi dan rasul bahwa dia itu ada, ya, dia itu ada, maka dengan berbagai cara setiap nabi itu berbeda-beda. Ada yang menampakkan dengan bentuk awan, bentuk api, tiang awan, tiang api, ada yang berbentuk api, ada yang seperti di di zaman di dalam Yeskel kalau nggak salah itu ditulis sampai dia menulis jari Tuhan, menulis mene mene tekel uparsin, ya. Ada yang berbentuk jari Tuhan, ada yang berbentuk macam-macam gitu ya. Tidak setiap nabi, setiap hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab itu berbeda-beda cara Tuhan menampakkan diri. Termasuk kepada Muhammad ketika dia hanya mengirimkan Jibril untuk membuat Muhammad percaya bahwa dia dia dipilih. Jadi Muhammad ini tidak butuh bahwa Tuhan itu menampakkan diri seperti mana dia menampakkan diri kepada Musa atau kepada Yosua atau kepada Daniel atau kepada Yoel. Dia tidak perlu atau kepada siapa saja. Tuhan pernah menampakkan diri, tidak harus sama seperti itu kemudian dia percaya. Ketaatan Nabi Muhammad, ya, sama dengan Ibrahim. Ibrahim pernah nggak melihat Tuhan? Enggak kan? Atau ada mungkin menurut literasi? Kejadian 17. Dia melihat teofaninya, bukan bentuk asli Tuhan. Kalau dia lihat Tuhan mati. Jadi begini, saya tanggapi dulu. Jadi begini. Ketika kita mengatakan bahwa ya Tuhan menunjukkan wujud atau sifat geofani yang seperti dikatakan Pak Herdi, saya kira Tuhan Pak Herdi yang Pak Herdi sanggakan itu tidak beda jauh dengan kekuasaan malaikat yang ketika malaikat diceritakan di kitab Wahyu, maka datang seorang malaikat yang kakinya saja bagaikan tiang api. Apakah kita bisa sandingkan dengan itu? Dan mukanya bagaikan cahaya matahari atau nyala matahari? Apakah Pak Herdi yakin bahwa Wahyu berapa? Coba cari di kitab Wahyu, sabar. Kitab Wahyu. Inilah masalahnya kalau diskusi di StreamYard, saya nggak bisa bawa dalil. Aduh. Coba pakai Zoom. Wah, banyak dalil saya bisa bawa, Bu. Iya. Tapi begini, kita kan sudah sekian lama membaca Alkitab, kan kita bisa sampaikan, ya. Ya, ketika di kitab Wahyu menceritakan ada salah sosok malaikat yang kakinya saja bagaikan tiang api, ini membawa porsi yang sama. Bro Aris, tolong bukakan. Coba cari judulnya malaikat yang bertanduk 7 itu yang datang di akhir zaman, yang kakinya bagaikan tiang api itu. Itu di kitab Wahyu kalau tidak salah. Karena penting ini, Bro, pengenalan akan Tuhan kepada ciptaannya itu sangat penting. Ya, sangat penting. Silakan nanti kita bahas. Wahyu pasal 17 ayat 16 sampai 17 ya. Bunyinya seperti apa? Di screen, Bro, kalau boleh. Iya, sebentar saya screen dulu. Ada di Wahyu pasal 10 juga ayat 1. Wahyu 10 ayat 17. Ada 17 juga. Ayat 16. Sampai 17. Oke, Jangan lupa juga Wahyu 10 ayat 1 juga berbicara tentang malaikat yang turun berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Terus kakinya bagaikan tiang api. Ada itu dalam kitab Wahyu pasal 10. Marba cerita ini so makan semua? Sudah. Alhamdulillah so makan RK kita. Kalau belum, mari kita cari rumah makan, belum mau makan. Kapan-kapan nanti kita Bos. Tapi saya minta nomor WA atau HP-nya ini ya. Tetap tahu bisa jadi
teman Bos berdialog. proyek no. Bagi-bagi kok itu profit. Jangan makan sendiri. Profit menurun bro. Dulunya 25%, sekarang sudah 20%. Oh begitu. Iya, aduh, negara lagi kesulitan, jadi turun profitnya. Curiga bayar tunda dia. Kau ini. Kita cari air. Mana bro Wahyu? Setengah mati mau. Aduh, enggak dapat dia ini. Wahyu 10 ayat 1 Jo. Wahyu 10 ayat 1. Coba. Tuh, kita mau buka ini. Setengah mati ini. Oke, saya jelaskan. Nah, ini dia. Jadi kita bacakan nih. Oh. Oke. Oh, ayat 16 dia, ayat 16 tunggu cari pada dia. Oke. Itu sudah. Nah, ini sudah dia. Kita mau baca dulu dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Nah, kemudian dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ayat yang 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah tergenapi. Coba Wahyu 10 ayat 1 Jo. Wahyu 10 ayat 1, oke. Coba dengar kok kita tamatan sekolah kitab kok ndak jadi dengar. Apa dong? Ayat 1 Kang. Putar di telinga bro, kau nggak dengar, Pemeong. Oke, kita mau baca pada dia. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Lalu masalahnya? Masalahnya kalau memang kita yakini bahwa ya, yang ditunjukkan sosok atau esensi atau Giovanni yang saudara Herdi katakan itu interupsi, bukan Giovanni, Theo. Ya, Theo. Itu tidak beda jauh ya, bahwa kebesaran Tuhan dan malaikat itu sama. Oke. Saya jawab ya. Jadi tergantung konteks. Konteks di Wahyu berbicara malaikat. Konteks di Torah berbicara Yehova. Oke? Nah, lalu kenapa bro mengatakan kalaupun Yehova menyatakan kuasanya dalam tiang awan dan tiang api, lalu malaikat juga menyatakan seperti itu, lalu bro menarasikan itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya kan? Jadi paham konteksnya. Jadi yang dinarasikan itu siapa? Kalau Yehova ya Yehova. Kenapa kalau Yehova harus diartikan malaikat? Jadi ini bukan sesuatu yang apa ya? Iya. Herdi jangan lupa ketika ente tadi berkata bahasanya Abraham jumpa dengan Tuhan itu juga salah ya. Itu jumpa dengan malaikat. Jadi jangan jadi begini. Kejadian 18. Bro Arif coba buka Kejadian 18. Sebentar. Kejadian 18 ayat 1. Coba buka. Oke. Tunggu. Bang Arif, saya nggak bisa tarik ke atas Davis Not Connect. Jaringan Bapak mungkin bermasalah. Siapa? Tadi ada Pak Arif. Pak Arif. Iya, Pak Arif. Kalau nggak bisa tarik, bro. Iya, memang ini StreamYard ini dia berat. Iya, makanya kok tak bilang pangan pakai Zoom kok supaya kita boleh bawa dalil kasihan.
Cuma ntar orang pikir kita ini bicara omong kosong. Kita lihat nggak mengerti itu bagaimana bicara, nanti mau belajar dulu nih. Itu orang di luar. Kalau kita kan sudah sering, jadi mengenai Alkitab kan ketika kita menyebut ayat perkataan yang terdapat dalam Alkitab, mungkin kita sudah bisa cari pelan-pelan dengan ayat-ayatnya. Bukan. Kalau pakai Zoom kan enak, bro. Nah, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yehova, nah ini narasinya Yehova. Kemudian Yehova menampakkan diri kepada Abraham. Nah, lalu mau ditakwil apa lagi? Kemudian sekarang begini, aku tahu tentang ayat ini. Ya, nah, lalu di mana teks asli menyatakan bahwasanya yang terlihat oleh Abraham itu adalah tiga malaikat. Ya, silakan buka teks asli. Loh, saya tidak bisa share screen ya, tapi itulah repotnya, bro. Tapi semua sudah pernah dengar di mana orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi untuk membacakan ataupun untuk menuliskan, orang-orang yang pandai berbahasa Hebrew ya, yang notabene adalah orang-orang Yahudi sendiri yang mempunyai kitab yang mereka membacanya selalu dengan teks asli. Mereka menyatakan bahwasanya yang menampakkan diri kepada Abraham adalah malaikat. Ya, kalaupun itu Tuhan yang menampakkan diri, maka jelas Yesus akan menjadi seorang pendusta di sini. Karena sesungguhnya di dalam bilangan 23 ayat 19 itu jelas di mana Allah berkata, ya, Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia. Dan Yesus sendiri berkata, jangankan suaranya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar, gitu loh. Oke? Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Tuhan itu. Kalaupun dia melihat, maka akan binasalah dia. Itu jelas. Oke, lanjut. Udah, oke. Jadi saya kasih tahu ya, Tuhan tidak pernah berkata di dalam Tanakh, kamu harus mendengar otoritas rabi, tafsiran rabi. Tidak ada Tuhan berkata begitu, karena rabi ini namanya standar ganda, di mana mereka mempunyai teks asli yang mereka sendiri menguasai. Bukankah Kristen itu mencaplok kitab mereka yang sifatnya terjemahan mereka kalian ketahui? Jadi begini. Ketika Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham, dia sebagai sosok apa yang dijelaskan di situ? Manusia? Sebagai wujud manusia. Manusia? Iya. Wujud is ya. Nanti begini, bro. Saya bisa jelaskan tadi kan Pak kawan saya Pak Ali ya, atau siapa ya tadi? Iya. Pak Musa mengatakan bukanlah manusia. Nah, itu saya bisa jelaskan, itu Kenandar sudah saya jelaskan. Jadi Allah bukanlah manusia, di dalam teks aslinya Adama, ha Adam. Jadi Allah bukanlah debu tanah, itu maksudnya. Oke? Iya, jadi begini. Nah, dia berwujud manusia. Dijelaskan di dalam kalau di dalam bahasa aslinya is. Ya. Bukan Adamah, bukan hak Adam ya, is. Iya. Karena bahasa kita kan dari dulu sejak zaman Adam sampai sekarang kan manusia ya, kita ini punya tangan, punya kaki, punya mata. Tetapi kalau kita mau belajar dari etimologinya, manusia itu adalah debu tanah yang dibentuk lalu diberi nafas kehidupan, itulah arti manusia. Iya, saya paham. Ya. Jadi ketika Tuhan itu nampak kepada Ibrahim atau Abraham tersebut dia berwujud manusia, ya, maka saya mau mengatakan bahwa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak bisa disandingkan dengan wujud manusia, ya, atau roman manusia, ya, atau bentuk manusia, atau bentuk apapun. Karena Allah tidak ada yang bisa disamakan dengan ciptaannya. Tidak serupa. Anda akan kembali kepada kitab Kejadian ketika di situ dia mengatakan aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Anda akan mengambil porsi itu untuk menyanggah pernyataan saya ini. Tetapi ketika kita menyamakan manusia Allah dengan makhluknya, maka derajat Allah ya terjadi seperti tadi ya. Nah, yang dia muncul kepada Musa di waktu malam menjadi tiang api, ketika malaikat juga membawa wujud yang sama. Ketika malaikat itu tidak mengaku, maka orang-orang akan berkata inilah Tuhan kita. Karena hal tersebut sudah muncul di zaman Musa kan? Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya, dia tidak pernah menampakkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata di muka bumi ini. Ya. Kenapa? Mau tahu alasannya? Kenapa, Bro? Ketika dia menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menjelaskan rupa rauk wajah seperti apa, maka akan terjadi seperti saat ini ya. Kalian menciptakan patung kiri kanan dan mengatakan inilah patung Yesus. Nah, inilah patung Tuhan. Oke, sudah? Ya, silakan tanggapi. Ada yang lain lagi? Oh, silakan. Ada. Yang pertanyaan Nana tadi. Ada yang pertanyaan Nana tadi. Ana masih penasaran, wallahi penasaran Nana. Iya, gimana jasadnya Tuhan? Kalau dia ya Tuhan, gimana jasadnya Yesus? Kalau di surga kan ada yang mengatakan di sana roh. Kemudian kalau dia di sana itu ada jasad dia, buat apa penisnya Tuhan? Itu dia. Penasaran. Oh, penis Tuhan. Emang ada dalilnya, Bro? Hah? Emang ada dalilnya Tuhan punya penis? Terus kalau dia jadi manusia. Apa dalil? Manusia kan kalau dia tidak ada penis, kenapa Lukas pasal 2 ayat 21 dia dihitan? Berarti yang dihitan cuman penis rohani dong. Ya Rabbi assalamualaikum ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti cuman penis rohani yang di Lukas 2 ayat 21. Mau saya bacakan ayatnya. Awas, anak sekolah Alkitab ini. Pikun gitu nih. Bye-bye ngon. Anak sekolah Alkitab ini. Jadi dia mau langsung jadi pertanyaannya Bro Herdi. Dia punya pertanyaan, kalau itu Yesus naik ke atas itu bentuk roh yang disaksikan, bukan dipermasalahkan, bukan yang dia naik apa enggak disaksikan oleh orang banyak atau enggak, maksudnya maksud daripada si temannya Upin Ipin ini jauh-jauh dari Malaysia, maksudnya adalah kalau dia naik ke atas dengan jasad, nah buat apa tuh jasadnya di atas? Dan dia kan punya penis, nah tuh buat apa itu penisnya? Bro Herdi bilang enggak. Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau dia punya penis? Lukas pasal 2 ayat 21 itu dalil bahwa Tuhan punya penis karena yang dihitan kulit katannya. Ya, Yesus diserahkan lalu dihitan. Khitan itu artinya dipotong. Mohon maaf, salah satu bagian dari yang Yonatan Andar bilang tadi, kuncupnya dipotong, itu sama dengan kejadian pasal 17 ya, kejadian pasal 17 itu. Kejadian sama dengan Abraham. Jadi begini, kalau memang tidak mau, kalau memang tidak mau kita katakan nononya dipotong, bilang saja ekornya dipotong. Ya. Enggak, saya enggak bertanya, cuman menambahkan tadi. Jadi saya enggak menyerang enggak menambah-nambah si pertanyaan ya. Cuman tadi. Jadi begini, Bro. Kita harus tahu juga membaca nubuatan. Ya, membaca kitab Kejadian Torah tentang penciptaan. Nah, kawan-kawan bertanya, buat apa alat kelamin Yesus? Kan? Perintah untuk beranak. Coba kawan-kawan baca. Ya. Di dalam Kejadian itu diberikan kepada si. Ya, itu satu ya. Hilang suara ini. Hilang suara kurang jelas. Iya, suara kurang jelas suaranya. Sudah jelas, Bro? Jelas ya.
Oke. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Jauh sebelum terjadi, dia sudah menubuatkan. Bahkan Yehova menarasikan dirinya Bapa. Ya, jauh sebelum terjadi sudah dinubuatkan. Jadi kalau bro bertanya, buat apa alat vital Yesus, ya kan? Ya, kawan-kawan harus mengerti juga, kalau bertanya untuk beranak cucu, harus perhatikan perintah itu diberikan kepada siapa. Ya, itu satu ya. Bagus, Nah, bagus. lalu cakep. Iya, lalu kan kedua, saya tanya tadi, di surga untuk apa Tuhan? Kan saya tanya, sebenarnya yang dia naik katanya ke surga itu ruh atau jasad? Ya. Kalau biarkan dulu. Saudara Herdi dia jelaskan dulu baru kita tanggapi. Lanjut. Masalahnya tak jawab. Bawaannya kayak Brogoldian satu ini. Nyerocos terus. Oke. Jadi Yesus itu naik dengan tubuh kemuliaan, bro. Oke. Lalu apa lagi yang mau tanya? Ya, saya tanggapi ya. Kemuliaan saya tanggapi. Ya, saya tanggapi. Ya, tubuh rohani ya bisa dipegang, bro. Ya, saya tanggapi. Tubuh kemuliaan saya. makna dia bukan jasad ya? Bukan jasad. Ya. Jasad Pahami seperti apa sih, bro? Aduh, kamu bahasa pun tak tahu macam mana. Jasad ni maksudnya sesuatu yang bisa disentuh, yang kasar. Bisa disentuh. Bisa disentuh. Raga dia yang dekat dunia itu naik Berarti ke atas bukan lah. roh yang naik, jasadnya. Betul Tuan. Roh mana mungkin? Roh itu berasal dari kata ruah, udara, angin. Oke, saya bisa jawab. Mana ada angin pernah disentuh atau dilihat? Bisa saya jawab, bro? Silakan, coy. Oke, jadi Tuhan saya itu maha kuasa, bro. Tidak ada kecuali buat dia. Dia maha bisa membuat roh yang dia adalah roh menjadi bisa terlihat, menjadi bisa tersentuh. Dia kan maha kuasa, bro. Iya. Oke, mantap, cakep. Terus. Lanjut. Saya akan tanggapi. Lanjut. Oke, apa tadi lagi pertanyaannya, bro? Ya, oke, saya tanggapi dengan saya tanggapi poin yang dikatakan tadi si dua singgit sudah ngerti nggak? Dua singgit? Tak ngerti masalahnya awak cakap betul. Saya tanya apa, awak cakap apa? Saya tanya apa, awak cakap apa? Jadi begini, saudara. Dua singgit kan tanya apakah Yesus naik dengan jasad? Karena begini, bro, memahami jasad itu bisa lari ke debu tanah yang menjadi daging, bisa roh menjadi daging. Jadi kamu mau jasad yang mana maksudnya ini? Kalau Yesus itu roh yang menjadi daging. Roh, awak pegang kepala Tuan pegang kepala Tuan sekarang. Itu pegang dari kepala sampai ke kaki, itu jasad, Tuan. Tak puas seperti. Sekarang pertanyaan saya, jasad dia yang ada masa dia dekat dunia itu naik ke surga, atau jasad dia itu masih di bumi, atau macam mana? Lepas tu untuk apa dia punya penis? Itu pertanyaan saya. Jadi begini, kan sudah dijawab, Yesus naik dengan tubuh kemuliaannya. Dan Yesus naik dengan tubuh kemuliaannya. Ya. Tidak rubah lagi? Iya, kenapa? Memang begitu, bro. Oke, sekarang saya mau bertanya. Yesus suku apa? Yesus? Iya. Lahir dari suku Yehuda. Yehuda. Bapak yang di surga suku Yehuda bukan? Bapak yang di surga suku Yehuda. Ini apa maksudnya ini pertanyaan ini, bro? Ini penggiringan. Maksudnya pertanyaan ini mau menarasikan Bapak bukan penggiringan. Karena begini. Ketika Yesus naik dengan jasadnya, yang jelas dia membawa status suku Yehuda sampai ke surga, dan di sana dia dikatakan dia menjadi Allah, kan? Maka Karena pertanyaan saya, Oke. Saya jawab. Jadi begini, bro, di dalam nubuatan sebelum semua terjadi,
Ya, di Kejadian 49 jelas ditegaskan di sana. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari bawah kaki Yehuda sampai ia yang berhak datang mengambilnya. Oke? Jadi nubuatan itu digenapi oleh Yesus dari Yehuda. Dan itu sudah Tuhan nubuatkan. Ini bukan hal yang terjadi begitu saja. Iya, jadi begini saudaraku, ketika nubuatan itu diceritakan, apakah nubuatan itu akan menceritakan yang turun itu Tuhan atau Nabi atau Rasul atau utusan atau Mesias? Monggo. Jadi Yesus itu disebut Nabi, disebut Rasul, disebut Tuhan, disebut Tuhan Adonai, Raja. Kamu ini saya tanya apa, kamu jawab apa? Iya, jadi begini. Ketika Yesus disebut Tuhan, iya kan? Ketika Yesus disebut Tuhan, maka pertanyaan saya kembali ke poin yang tadi. Nah, Yesus suku Yehuda, apakah Tuhan pun ikut menjadi suku Yehuda? Jadi begini, bro, juru selamat Mesias yang dijanjikan akan lahir dari suku Yehuda, oke? Paham? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Yehova sudah menubuatkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kuminya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Oke, di situ berbicara tumit, Yakub itu digenapi oleh Yakub. Karena Yakub ketika lahir dia memegang tumit kakaknya. Dari situlah beranjak oleh Yakub anak-anaknya, maka diberkatilah Yehuda atas penyertaan Tuhan. Bahwa sang juru selamat, sang raja akan lahir dari Yehuda. Begitu, bro. Ya, jadi begini, begitu nubuatan tentang Mesias itu makna di dalam Ibrani atau Yunani, Mesias itu makna lain apa selain nabi atau utusan atau yang diberkati atau yang dimuliakan? Silakan. Mesias itu yang diurapi. Iya. Ketika Mesias itu ketika Mesias itu digelar lainnya sebagai jawabannya Bu Herdi, siapa yang pegang tumit siapa tadi? Soalnya di sini hujan, enggak kedengaran keras. Yakub katanya. Pokoknya ngarang bebas lah, Yakub katanya. Yakub memegang tumit Esau. Oh ya, oke lanjut. Oke, saya jadi begini. Ketika sosok yang dinubuatkan itu yang nantinya kembali menjadi Tuhan. Nah, dan dia di situ diberkati, bahwa Mesias itu yang diberkati. Ya, sedangkan posisi dia adalah Tuhan. Siapa yang memberkati Tuhan tersebut? Apakah ada yang di atas daripada Tuhan yang memberkati Tuhan? Oke, jadi begini ya. Berbicara Yehova dalam eksistensinya adalah ruah. Lalu Yehova yang adalah ruah itu nampak di dalam wujud, disebutlah Mesias. Makanya di dalam nubuatan, coba dibukakan Daniel 9 ayat 24. Di sana dinarasikan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ingat, Mesias itu namanya yang Maha Kudus. Jadi Mesias yang dijanjikan adalah Mesias yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus di dalam Yesaya 1 ayat 4 itu Allah Israel, adalah Yehova. Tidak ada yang Maha Kudus yang lain. Oke, Allah Israel, ya. Ya, kita kembali lagi. Ketika Allah Israel ini yang Anda katakan itu adalah Yehova dan Mesias itu adalah Allah Israel. Ya, dia akan kembali ke pertanyaan tadi lagi. Apakah Allah Israel itu bersuku Yehuda atau tidak? Jadi suku Yehuda itu hanya nubuatannya, bro, untuk manusia supaya mengetahui bahwa selamat itu akan lahir dari suku Yehuda. Begitu. Ya. Kenapa Anda tidak mengatakan dari tadi bahwa yang dinubuatkan itu akan lahir seorang manusia yang disebut Mesias? Sudah saya katakan dari tadi, bro, bahwa juru selamat Mesias
Mesaya Mosia itu lahir dari suku Yehuda. Nubuatannya di dalam Kejadian 49, ya kan? Suku Yehuda diambil dari garis keturunan mana? Kalau suku Yehuda, sabar. Suku Yehuda dari garis keturunan mana? Yusuf apa Maria? Kita selesaikan poin ini dulu. Kita selesaikan poin ini dulu. Yehuda diambil garis keturunan yang mana? Apa Yusuf? Yesus? Betul. Yesus kan anak Maria. Apa Maria betul. Atau dari Yusuf? Jadi begini ya, Bro. Jadi Yesus itu baik dari bapak maupun ibu, dua-duanya dari Yehuda. Yusuf itu dari Salomo, Maria itu dari Natan. Oke, itu jelas kok di dalam Lukas itu Maria sampai ke Natan. Natan itu anak Daud. Jadi dua-duanya sama. Mesias anak Daud. Yeah. Maria itu keturunan Daud dari Natan. Yusuf keturunan Daud dari Salomo, karena Salomo dan Natan adalah anak Daud. Iya, ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, menurut Anda, kalau kenyataannya Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Allah, menurut tanggapan Anda seperti apa? Oke, mungkin Anda akan mengutip apa pernyataan Paulus ya, begitu. Jadi begini Bro ya, sebelum Paulus bertobat, Gabriel menyatakan kepada gembala-gembala sebelum Yesus lahir, beberapa detik atau menit Yesus lahir, ya, Gabriel berkata kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, Mosia, Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke? Nah, apa korelasinya? Juru selamat, kenapa kok Yehova harus hadir, harus nampak, harus lahir? Karena hubungannya memang begitu. Kita kembali lagi ke Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Jadi meremukkan kepalamu di sini artinya keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis. Meremukkan kepala itu mengalahkan total. Nah, hak untuk mengalahkan iblis atau mengampuni dosa, mengalahkan dosa itu adalah hak prerogatif Tuhan. Hak itu tidak diwakili kepada malaikat, tidak diwakili, hak Tuhan. Ulangan 32 ayat 35, hakulah dendam dan pembalasan. Jadi hak Tuhan untuk mengampuni, menyelamatkan, menebus itu adalah hak prerogatif Tuhan. Makanya Yesaya 54 ayat 5 berkata, akulah penebusmu. Akulah penebusmu. Di dalam Mika 4 ayat 10, di sanalah di Sion aku akan menebus engkau. Di dalam Yesaya 25 ayat 9, kami menantikan, inilah Yehova yang kami nanti-nantikan. Di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6, bahwa Mesias itu namanya adalah Yehova sang kebenaran. Oke, gantian. Monggo. Oke. Saya tadi tadi keluar habis. Suara kecil tak dengar. Tak dengar? Suara kecil sangat tak dengar. Moderator bikin kopi dulu. Aduh. Tapi pertanyaan saya tadi belum terjawab lagi, Tuan. Macam mana tu? Tadi siapa yang minta nomor? Dia nomor. Tadi siapa yang minta nomor? Sekarang gantian. Tak nombor apa? Ya, sila. Tak apa, saya mengalah je. Jadi jangan hanya bebel bae dibahas. Saya mau tahu jawaban juga dari kawan-kawan supaya kami juga mengerti. Tolong dibuka hadis Tirmizi ya, 3474. Ada hadis Tirmizi punya? Ini suara kecil sangat bercakap dengan pada siapa? Bunyinya apa, Bro? Bunyinya ya, aku bacakan ya. Berarti enggak pegang ya, tak?
Nah, ini Iya wes, ini. langsung. Ya Allah, bantulah aku dan jangan engkau bantu musuhku untuk mengalahkanku, dan tolonglah aku dan jangan engkau tolong musuhku untuk mengalahkanku. Nah, ini terus buatlah tipu daya untuk memberhasilkanku, untuk keberhasilanku, dan jangan engkau membuat tipu daya untuk mencelakai diriku. Ini sudah lari dari topik, bro. Nah, ini gantian, Pak. Tadi kan apa? Oh, gantian ya. Yowes lah, yowes. Yang dibahas kan Bible tadi. Saya mau tanya. Suara bapak ni kecil sangat. Tak dengar bapak cakap apa. Wow. Masa iya nih? Jelas kok, 2 singgit aja. 2 singgit. Itu kupingnya dikorek dulu 2 singgit. Dengar kok saya, jelas ini suaranya. Masalahnya saya tak pakai handsfree sebab saya wuduk, takut nanti batal wuduk saya kena pakai masuk telinga. Ini maksudnya doa ini macam mana nih ya? Kok suruh menipu? Jadi tak, masalahnya mana ayat dia, mana tampilkan kat sini. Masalahnya kalau masalah hadis ni kan tak boleh. Ini banyak, ini dia ada yang hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis, banyak masalah hadis ni. Jangan. Hadis Tirmizi nomor berapa? 3000. Tampilkanlah. Saya tak ambil hadis. Biar tuan-tuan je lah. 3424. 3424. Tirmizi 3424. Ini. Nah, itulah kalau saya bisa screen, kalau pakai Zoom saya sudah screen. Ada yang streaming. Tes. Halo, assalamualaikum semuanya. Herdi, kenapa kau kabur diskusi sama gue? Herdi. Saya nggak suka diskusi dengan anak SD, bro. Kenapa kabur diskusi sama gue? Aduh, tuh kan kabur nih. Ini mulai biasa. RD dari dulu memang senang begitu, dia kabur sana kabur sini. Pengecut kali kau, bro. Tadi saya head to head dengan Goldian. Ketika dia ngomong saya dengerin. Tapi ketika saya ngomong dia potong, nyelutup. Enggak ada aku kayak gitu. Cek aja YouTube-nya. Yang ada kamu keluar konteks, terus kamu nyungsep dan kabur. Lari terbirit-birit. Ya udahlah, bro. Kabur lagi nih. Saya itu tidak suka diskusi orang lagi bicara dipotong. Ya kan? Lanjut. Iya, saya juga nggak suka orang diskusi keluar konteks. Tapi jangan menjadi tukang kabur. Lo nantang, gue layanin. Tapi lo nantang malah lo yang kabur. Gimana dong? Gimana nih Bro Erdi? Gimana nih Pak Erdi? Saya gitu malas diskusi kalau tidak ada manfaatnya. Saya mending keluar. Diskusi sama kamu itu nggak ada manfaatnya kok. RD itu dari dulu memang begitu. Kalau sudah kalau sudah terdesak, asumsinya sudah tidak dapat berlanjut, kabur itu memang sudah dari dulu. Itu RD itu sifatnya. Oke, saya akan jawab dengan Bible Anda sendiri, Bapak siapa ini? Padahal saya belum pernah. Maaf, tadi di sini gangguan jaringan makanya hilang. Saya akan jawab ya. Bukankah di dalam Bible sendiri pun ya Tuhan itu juga menyesatkan, di mana raja-raja itu disesatkan oleh Tuhan di dalam Bible. Oke? Lanjut. Siapa yang bertanya itu? Siapa yang bertanya tentang Tuhan menyesatkan? Pertanyaannya itu kok Nah, sekarang ini kan masalah hadis. Hadis itu kan ada yang sahih, ada yang tidak. Apa yang Anda angkat di sini belum tentu ada kesahihan di sana. Lalu gini. Saya tambahin ya, di Bible Tuhannya aja tukang tipu. Mau ayat atau mau ayat ini? Kalau nggak percaya mau ayat. Yang suka menipu itu siapa? Tuhan Anda di Bible. Mau ayat nih? Coba tunjukkan. Iya, buka 2 Tawarik 18 ayat 19 sampai 21. Itu tukang tipu Tuhan
Pendusta. Mungkin aku bisa share screen nih. Oke, aku share screen ya, coba. Angkat Kanda. Oke, kita buka Alkitab nih, tawarik aja. Tawarik, tunggu dulu. Ya kelihatan kan screen saya itu rame siapa ya? Nah ini ayat 19 ya. Dan Tuhan Guru besar berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Lalu ayat 20-nya, kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Aku ini siapa? Tuhan ya. Tuhan akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi Tuhan ini juga punya roh dusta. Haleluya ya. Jadi karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Loh, dusta itu apa? Dusta masa enggak nipu? Ya, Goldian. Bang Goldian. Nipu itu. Atau mau aku kasih ayat Yesus? Bang Goldian. Jadi ya dusta Tuhan itu Allah itu bisa Bang Rahmana. apa saja. Ya, coba tampilkan keluaran 12 ayat 29. Iya kan Tuhan tuh kan tipu. Oke, angkat. Ya, jadi di dalam 2 Tawarik 18 ayat 20 sampai 22 Tuhan itu tukang dusta. Belum diangkat screen saya ini. Bang. Keluaran. Ayat berapa Bang? Keluaran 12 ayat 29. Ini lagi. Quran 6 ya. Sabar. Kita bacakan Keluaran 29 dulu. Nah, dengar suara saya? Iya. Nah, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Pertanyaan saya kepada Anda yang bertanya tentang hadis tadi. Kasih sayang Tuhan di mana? Apa salah anak-anak sulung itu dan anak-anak hewan itu? Sebenarnya itu berkaitan dengan kekerasan hati Musa apa? Ya, sudah lah, mulai salto-salto lah ini. Jangan salto dulu, jangan salto. Tenang, tenangkan bantin Anda. Jadi sudah berkali-kali itu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir itu dicegah, tidak boleh, bahkan dibuat menderita, ya. Maka memang Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun supaya mukjizat Tuhan itu nampak. Iya. Jadi ya mujizat untuk membunuh ya. Tuhan. Ya, mujizat yang membunuh ya. Semakin konyol aja nih. Dari debu menjadi nyamuk, terus darah Ya, jadi begini ya. Darah. Jadi begini saudaraku. Iya, jadi begini ya. Jadi begini, ketika di perjanjian lama ya dia menceritakan Tuhan membunuh anak-anak sulung. Di perjanjian baru ketika Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya, maka ketika datang anak-anak ya mau menghampiri Yesus, maka ada orang-orang yang mencegat mereka, tetapi apa kata Yesus? Biarlah ia datang kepadaku karena ia adalah pewaris kerajaan surga. Kenapa prinsip Tuhanmu berbeda dengan prinsip di perjanjian lama? Sedangkan di perjanjian lama mereka tidak pernah membunuh Tuhan. Di perjanjian baru mereka membunuh Tuhanmu sebagai Yesus yang engkau tuhankan. Ya. Lebih kejam mana? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Umatnya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak lama. Dari Prabu, suaranya terlalu kecil Pak Prabu. Mereka itu akan menderita sengsara. Ya. Ketika Tuhan menderita, Anda yakin Tuhan menderita ya? Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian itu.
Ya. Memang. Jadi sudah ya, jadi begini. Memang ada bingung orang kok Tuhan mati, kan lucu. Tuhan mati. Ya memang yang lucu itu kalian, bukan kita. Sementara apa namanya, Tuhan itu bebas melakukan apa saja sebenarnya. Termasuk Tuhan menderita yang dideritai oleh umatnya. Betul. Memang itu pilihan dia. Pilihan dia. Oke. Oke. Dia adalah pilihan. Sekarang gantian ya. Ya sabar-sabar. Anda mengatakan itu pilihan dia. Iya kan? Itu sudah menjadi ketika dia. Ketika Tuhan melarang membunuh rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, ahli-ahli Taurat, dan sebagiannya disalib, sebagian dibunuh dan sebagian kalian salibkan. Apakah itu perintah Tuhan untuk membunuh nabi-nabi Allah dan utusan-utusan Allah dan orang-orang bijaksana? Itu yang membunuh itu kan orang-orang Yahudi. Perintah siapa? Orang Yahudi itu juga kan para nabi itu kan menyampaikan firman kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi kan orang Yahudi tidak mau terima, bahkan dibunuh. Semua nabi dibunuh. Salah satu Yesus kan yang dibunuh. Itu orang Yahudi. Bahkan di situ yang mengakui Kristus Tuhan kan sedikit sekali. Jadi Anda setuju dengan perbuatan orang Yahudi itu atau tidak? Kenapa? Anda setuju dengan perbuatan orang Yahudi itu atau tidak? Tentu kalau mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dia tidak akan membunuh, saya kira. Saya tanya, Anda setuju dengan perbuatan orang Yahudi itu tidak? Iya, sama sekali tidak setuju. Tapi tidak setuju. Rencana Tuhan. Tetapi Anda setuju ketika Yesus itu dibunuh? Tapi itu rencana Tuhan. Kalau gini loh Pak, kalau semua rahasia Tuhan kamu mau cerna dalam otakmu itu tidak mungkin bisa ya. Begini Pak, ini bukan mengenai rahasia, ini mengenai yang tertulis. Kalau kita berbicara kalau kita berbicara tanpa fakta yang tertulis, bisa kita katakan itu kita berbicara tentang rahasia. Tidak mungkin mampu untuk apa namanya. Sekarang gantian. Saya tanya. Sabar Pak Tula, sabar Pak Tula. Assalamualaikum Tuan Guru. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anak mau bagi tahu sekejap. Minta masanya sekejap. Anak kan bateri ada tinggal sedikit nih. Iya. Anak bateri ada tinggal sedikit nih. Lepas tu anak standby kat sini. Cuman kalau tiba-tiba anak keluar, maknanya bateri anak habis. Okey. Anak mohon maaf kalau silap-silap kata, ada salah-salah kata, anak minta maaf. Tapi anak standby sini. Iya. Masya Allah. Oh iya, tuan-tuan guru minta doanya, minta ridhonya tuan-tuan guru ya. Siap Pakcik. Tengok anak itu pencari ilmu, anak sedang mencari ilmu. Apa tu? Pakcik mau nikah ke? Kok minta doa ke kita? Mintalah, kita kan saling doa, mendoakan. Kau diam dulu lah Pak Tua. Nah, demikianlah saudaraku semuanya bagaimana jalannya diskusi yang cukup panjang ini ya. Dan tentunya kita sangat senang mendengar penjelasan dari para mu'alaf cerdas kita ya, terutama di awal tadi Ustadz Yonatan Nandar begitu membuat kita lucu ya atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Yonatan Nandar. Dan begitu juga dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Rahman Araja, juga Saudara Filipus Kristian, Muhammad Ali Musa ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak Kristen. Nah, tentunya video ini semakin membuat kita paham ya bagaimana susahnya umat Kristen untuk menjelaskan masalah ketuhanan mereka ya, yang sudah 2000 tahun hingga sekarang itu sangat sulit dijelaskan karena harus menggunakan banyak asumsi serta angan-angan berdasarkan menurut pemikiran manusia ya. Berbeda sekali dengan kita umat muslim memahami Tuhan tersebut, karena Allah itu adalah suatu zat ya yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dibuktikan berdasarkan akal pikiran manusia. Namun itu bukan berarti tidak ada. Nah, disinilah sebenarnya kesalahpahaman antara
umat Islam dengan Kristen ya. Kalau Kristen mereka harus bisa mewujudkan Tuhan itu sendiri berdasarkan pemikiran mereka. Kalau yang tidak bisa diwujudkan, mereka tidak bisa akal mereka menerima hal tersebut ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Akhirul kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.